Bahasa Indonesia halaman 85 tentang A. Menjelaskan kosakata tentang berbagai jenis benda. Langsung masuk ke materi ya. Perhatikanlah benda-benda pada gambar ruang kelas berikut ya. Di sini ada gambar ruang kelas ya. Di sini ada gambar ruang kelas ya. Ada pintu, ada jam dinding, ada papan tulis, ada meja, ada kursi ya. Perhatikan ya. Selanjutnya, setelah memperhatikan gambar ruangan kelas berikut, maka ibu guru atau Cik Ustazah akan memberikan penjelasan tentang benda-benda yang ada di ruang kelas ini serta fungsinya. Walaupun tidak saya jelaskan semuanya, yang nanti akan saya jelaskan yang terdiri dari 5 saja, yaitu papan tulis, jam dinding, meja, kursi, dan nanti ada penggaris tambahan ya. Selanjutnya kita masuk pada penjelasan tentang gambar papan tulis ya. Ayo dengarkan penjelasan tentang benda-benda pada gambar berikut. Perhatikan ya dan dengarkan baik-baik. 1. Papan tulis ya, papan tulis. Di sini ada 3 gambar papan tulis. Ada papan tulis yang berwarna putih, ada papan tulis yang berwarna hitam, dan ada papan tulis yang berwarna hijau. Itu adalah macam-macam warna dari papan tulis. Nah, kali ini Ibu akan menjelaskan tentang papan tulis yang berwarna putih saja ya. Dengarkan ya, ini dalam pembelajaran kita kali ini, Ibu sangat mengharapkan anak-anakku untuk bisa menggunakan kosakata yang sederhana dalam menjelaskan sebuah benda. Contohnya, papan tulis ini berwarna putih ya, bentuknya persegi, panjang, ukurannya besar. Papan tulis ini termasuk benda tak hidup dan berguna sebagai tempat untuk menulis. Berguna sebagai tempat untuk menulis ya, digunakan sebagai tempat untuk menulis ibu guru pembelajaran atau materi di sekolah. Itu adalah papan tulis. Selanjutnya, jam dinding ya, jam dinding. Perhatikan jam dinding. Jam dinding berbentuk bundar ya, berwarna putih ya. Di dalamnya ada angka 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Kemudian guna angka ini adalah sebagai arah waktu. Misalnya sekarang sudah pukul 1, sekarang sudah pukul 10 ya. Kemudian di dalam jam dinding ada jarum penunjuk. Ini dia jarum penunjuknya, ada 3 ya. Kemudian jam dinding berguna untuk menunjukkan waktu. Ya, seperti itu nak ya. Kemudian selanjutnya penggaris segitiga. Penggaris segitiga yaitu bentuknya seperti segitiga ya, berwarna coklat ya. Penggaris berguna untuk mengukur panjang benda ya. Penggaris digunakan juga untuk membuat garis ya. Pada saat menarik garis harus menggunakan penggaris supaya tidak miring ya, paham ya. Selanjutnya adalah
Kursi. Saya kira anak-anakku sudah setiap hari melihat kursi di rumahnya pasti ya, tetapi mungkin belum bisa menjelaskan dengan kosakata sederhana. Maka hari ini ibu akan memberikan penjelasannya ya. Kursi. Kursi adalah benda padat, artinya dia keras ya. Kemudian kursi terbuat dari kayu ya, berwarna coklat, memiliki 4 kaki, 1, 2, 3, dan 4 ya. Kursi berguna sebagai tempat duduk ya. Kursi berguna sebagai tempat duduk. Ingat itu ya, bukan sebagai tempat anak-anak untuk berdiri ya, bermain, tetapi digunakan untuk duduk. Selanjutnya, yang kelima adalah jendela. Jendela ya, perhatikan. Jendela adalah benda padat ya. Jendela di kelasku terbuat dari kaca. Ini ada kacanya, ini juga ada kacanya ya. Bentuk jendela persegi. Ini bentuknya persegi. Ada juga yang persegi panjang ya. Itu macam-macam jendela. Kemudian ukurannya cukup besar ya. Ukurannya cukup besar ya kalau jendela ya. Dan kegunaan jendela adalah sebagai tempat pertukaran udara. Mengapa dikatakan sebagai tempat pertukaran udara? Agar suhu yang ada di ruangan tersebut selalu sejuk atau dingin ya, tidak panas. Kalau tidak ada jendela berarti ruangan itu akan panas walaupun memakai kipas. Beda lagi kalau menggunakan AC ya, penjelasannya beda lagi ya. Selanjutnya